Hai riding, oi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga disatukan Yasmani dan rohaninya, amin. Oke cuy, kembali lagi bersama Minami. Ya, sudah lama sekali nggak ngevlog ngomong kayak gini ya cuy. Karena HP saya tuh kemarin rusak, jadi nggak bisa rekam audionya. Wih, 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 wih. Wih, anjir ngerokok. Ya cuy, apa kabar kalian? Semoga hari-harinya semakin baik ya. Semoga hari-harinya semakin baik, semakin maju semuanya. Bang jago lagi anjir. Yang lagi usaha semoga dilancarin usahanya ya cuy. Yang lagi belajar semoga makin pintar dan lain-lain. Kita kejar Bang Jago cuy. Ya udah jalannya lagi benerin, Kacau, jadi hari ini hari Minggu ya, BTW kita jalan-jalan sambil manasin Minami ya. Oke. Yo Bang Jago. Cuy, jadi hari ini tuh saya mau ngobrolin sesuatu cuy. Oke cuy, jadi hari ini saya mau ngomongin tentang SHC dan DOHC. Nah, pasti kalian pernah dengar kan kalau lagi memilih mobil atau motor atau baca spesifikasi kendaraan ya. Ada yang spesifikasinya tuh SOHC dan DOHC. Oke, jadi apa itu SOHC dan DOHC? Jadi SOHC dan DOHC itu adalah merupakan singkatan ya cuy. Kalau SOHC itu singkatan dari Single Overhead Camshaft, dan kalau DOHC itu adalah singkatan dari Double Overhead Camshaft. Nah, camshaft itu apa? Camshaft itu bahasa bengkelnya adalah noken as ya cuy. Oke, jadi apa itu noken as ya? Noken as itu adalah sebuah komponen untuk mengatur bukaan katup ya cuy. Nah, katup itu apa? Katup itu klep. Klep itu apa? Cari sendiri ya cuy. Enggak bercanda. Jadi klep itu adalah katup yang nggak mengatur ya. Jadi katup tempat masuknya bahan bakar. Itu masuknya ke klep dulu ya cuy, ke katup dulu si bahan bakar, dan untuk membuang hasil pembakaran. Gitu cuy, itu adalah klep. Langsung saja kita bahas dulu dari yang pertama, yakni SOHC ya. Jadi SOHC itu adalah singkatan dari Single Overhead Camshaft, yang artinya tuh camshaftnya cuma satu cuy, atau noken asnya tuh cuma satu ya. Si SOHC ini juga umumnya dipakai di motor-motor cc-nya kecil ya, di bawah 150 biasanya, kayak ya Matic gitu, motor bebek. Nah itu biasanya SOHC cuy. Tapi ada juga yang motor 150 bahkan lebih dari itu yang pakai SOHC, kayak Vixen, kayak motor Vixen, terus R15. Nah itu mereka SOHC ya cuy. Jadi untuk SOHC sendiri, jadi SOHC itu mengatur klep masuk dan klep buang oleh satu noken gitu, oleh satu camshaft. Jadi klep masuk dan klep buangnya tuh dia diatur oleh satu camshaft atau noken as yang dihubungkan menggunakan rocker arm. Itu adalah SOHC. SOHC ini tuh juga biasanya di motor-motor yang pakai SOHC itu biasanya menggunakan dua katup cuy, atau dua klep ya. Satu klep masuk dan satu klep buang. Maka dari itu untuk SOHC sendiri ya, jadi karena komponennya tuh sedikit, cuman ada satu noken as dan dua klep. Jadi si mesinnya tuh terkesan ringan ya cuy. Putarannya ringan, di RPM bawah, terus bobot mesinnya juga ringan. Tapi ada juga cuy SOHC yang pakai 4 klep, seperti motor-motor yang terbaru ya, kayak Vixen R, Vixen, terus R15. Ini kenapa nih? Gak tahu kenapa ya tuh. Kayak Vixen R15 ya cuy.
Pokoknya keluarga Yamaha itu biasanya dia pakai SOHC 4 klep ya. Jadi sama aja kayak SOHC 2 klep pakai rocker arm, tapi dia tuh klepnya ada 4 gitu. Nah gitu cuy, itu untuk SOHC. Nah untuk DOHC itu adalah singkatan dari double overhead camshaft, atau camshaftnya ada 2 atau double gitu. Jadi camshaft ada 2 ini fungsinya apa? Nah camshaft ada 2 ini fungsinya adalah yang satu untuk mengatur bukaan dari klep in atau klep masuknya bahan bakar, dan yang satu lagi untuk mengatur klep X atau klep exhaust yang untuk membuang bahan bakar ya cuy. Jadi dia tuh satu-satu gitu. Kalau si DOHC ini dia nggak pakai rocker arm, jadi langsung aja si dudukan klep gitulah, jadi nonjokin klepnya supaya kebuka gitu, langsung di nokennya. Nah untuk DOHC sendiri karena dia tuh nokennya ada 2 ya, jadi mesinnya tuh terkesan berat gitu cuy. Kayak ini kan Satria FU ini nokennya DOHC, nokennya ada 2 gitu. Nah karena nokennya ada 2, otomatis si bobot mesin Satria FU ini lebih berat ya cuy daripada mesin SOHC. Biasanya dia mengatur 4 klep ya cuy. Jadi satu noken as itu untuk 2 klep, dan satu noken as lagi untuk 2 klep lagi, klep in dan klep X. Ini motor apa ini cuy? Waduh, rantainya serem banget anjir. Gearsetnya belok-belok gitu. Nah untuk DHC sendiri biasanya itu digunakan untuk motor sport gitu ya, motor-motor performa. Untuk motor-motor performa ya cuy, kayak motor-motor 150cc sport. Nah contohnya itu kayak misalkan ini Satria FU, GSX 150, terus CBR 150. Kalau CBR yang baru mah itu DOHC Hello Kitty ya, DOHC-an itu kalau menurut saya mah. Terus motor-motor 250cc ke atas juga yang sport-sport gitu biasanya DOHC cuy, kayak CBR 250, Ninja, dan motor-motor Moge ya. Itu rata-rata menggunakan DOHC atau double overhead camshaft. Oke cuy, ketika kita sudah tahu pengertiannya ya, jadi langsung saja kita bahas lebih baik yang mana gitu. Apa saja efek yang ditimbulkan ke mesin dengan settingan SOHC ataupun DOHC. Oke, jadi untuk SOHC itu dia tuh karena noken asnya ada 1 ya cuy, jadi putaran mesin tuh di RPM bawah ringan gitu. Ini mah menurut bodoh-bodohan saya aja ya. Efeknya tuh jadi katanya mah torsinya lebih besar gitu. Tapi kalau kata bodoh-bodohan saya, memang betul itu kalau dilogikain torsinya bisa besar karena sewaktu mesin itu tarikan awal gitu ya cuy, kan dia tuh berat dari RPM bawah. Nah karena SOHC itu karena noken asnya cuma 1, jadi SOHC itu lebih ringan memutar mesinnya gitu cuy, memutar camshaftnya, daripada DOHC yang punya 2 noken as. Itu salah satu kelebihan dari SOHC, jadi tarikan awalnya lebih enak, apalagi untuk stop and go. Dan SOHC juga lebih irit bahan bakar ya, karena dia biasanya mempunyai 2 klep, yang otomatis bensin juga masuknya lebih sedikit daripada yang 4 klep, maka bisa diasumsikan bensinnya lebih irit gitu. Tapi kekurangannya di putaran atasnya tuh terasa biasa-biasa aja ya cuy, jadi terasa flat bahkan kosong gitu putaran atas dari mesinnya. Dan RPM nya tuh nggak bisa tinggi kalau SOHC. Kalau motor-motor 150 gitu ya yang SOHC, biasanya dia RPM-nya tuh cuman sampai 10.000 cuy. Jadi angka 10 itu 10-11 itu udah red line biasanya ya. Nah hal ini kenapa? Sekali lagi ini karena bodoh-bodohan saya aja ya, sotoy-sotoyan saya. Kenapa SOHC itu nggak bisa tinggi RPM-nya? Karena dia tuh keringanan cuy, terlalu ringan memutar mesin di RPM bawah. Jadi RPM atasnya tuh dia udah kehilangan torsi lah ibaratnya gitu. Nah berbanding terbalik dengan DOHC, kalau DOHC itu dia RPM nya bisa lebih tinggi ya cuy, bahkan dia bisa spektakuler gitu.
bisa seperti 2 tak lah. Nah, mengapa demikian? Karena si Deo HC ini dia itu kan punya 2 camshaft, otomatis dia mendorong mesin itu lebih berat, didukung juga dengan asupan bahan bakar dari 4 lap yang lebih banyak gitu cuy. Terus lebih efisien juga untuk mengatur masuknya bahan bakar dan keluarnya hasil pembakaran di RPM tinggi, karena dia itu mempunyai satu noken as. Nah, ini kenapa kalau SDHC itu RPM-nya bisa tinggi, karena dia tuh di RPM bawahnya karakternya tuh berat gitu cuy. Kayak ini nih, misalkan saya lagi macet ya, tuh dia tuh nariknya tuh berat gitu, karena dia harus memutar 2 noken as. Kalau SOHC kan tadi 1. Nah, RPM bisa tinggi juga biasanya kalau yang DOHC itu untuk kelas single cylinder 150 cc 4 klep gitu ya. Itu biasanya dia bisa sampai dari standar pabrik tuh redline-nya dia 12.000. Dan kalau di open limiter bisa sampai 14.000 gitu cuy. Itu adalah kelebihan DOHC. Makanya kenapa di moge-moge itu dipakai teknologi DOHC, karena untuk mengejar RPM tinggi. Gitu cuy. Trium asli ini atau Tiger. Kenapanya kayak Tiger kan. Begitu ya cuy perkiraan saya mah. Sekarang pertanyaannya, mending mana gitu, SOHC dan DOHC? Semuanya itu tergantung selera dan kebutuhannya cuy, dan juga gaya berkendara tentunya. Kalau kalian kemana ya mobil? Kalau kalian berkendara stop and go gitu, macet-macetan, pastinya lebih enak DOHC karena torsinya lebih oke gitu dipakai macet-macetan. Tapi kalau kalian suka kebut-kebutan atau ugal-ugalan gitu ya, atau yang gila performa gitu ya, gila kecepatan, penggila kecepatan gitu anjay, bisa pilih yang DOHC. Karena kenapa? Peningkatan dari SOHC konvensional ke DOHC itu lumayan signifikan ya cuy. Itu perbandingan secara murni gitu, secara murni. Tapi sekarang tuh udah ada teknologi-teknologi terbaru di mana SOHC zaman sekarang itu sudah bisa menyamai DOHC. Seperti di motor-motor VVA itu Yamaha. Nah, VVA itu merupakan teknologi yang bisa membuat SOHC bisa menandingi DOHC juga. Kenapa bisa begitu? Karena dengan VVA itu, jadi VVA itu adalah singkatan dari Variable Valve Actuation gitu kalau nggak salah ya, Actuation gitu. Jadi dia tuh punya 2 profil noken. Dia tuh punya 2 profil dari noken as gitu cuy. Ada yang buat putaran rendah dan ada yang buat putaran tinggi. Nah, teknologi ini tuh lebih dulu dikenal di mobil ya cuy. Lebih dulu dikenal di mobil dengan nama VVTi dan juga VTEC gitu. Kalau di Toyota tuh ada yang namanya VVTi, Variable Valve Timing gitu. Nah, VVA tuh model-model kayak gitu juga sebenarnya. Dia tuh jadi punya 2 profil camshaft yang bisa berubah ketika RPM rendah dan RPM tinggi. Tuh moge cuy. Kalau saya tuh lihat moge biasa aja gitu ya, nggak terlalu kayak orang-orang wah. Nah, karena teknologi VVA tersebut, jadi SOHC zaman sekarang sudah bisa menandingi DOHC di putaran tingginya karena dibantu dengan profil cam yang berubah tadi gitu cuy. Itu dia salah satu teknologi dari SOHC yang bisa menandingi DOHC di zaman sekarang. Oke, jadi untuk kalian sendiri ya, lebih prefer mana, SOHC atau DOHC? Tulis di kolom komentar gitu ya. Tapi kalau orang-orang awam pasti nyangkanya, kalau baca brosur gitu ya cuy, baca brosur nih motor baru gitu, ada tulisan DOHC, wah anjing racing cina ya mah, tarik anjing cina, pasti kayak gitu cuy kira ya. Tapi setelah saya jelaskan poin-poin tadi ya, semoga pengetahuan teman-teman juga semakin bertambah dan bermanfaat untuk teman-teman juga.
Ninja 150 anjir. Ini settingannya terlalu basah cuy, kurang enak. Oke cuy, jadi untuk penggunaan DOHC sendiri itu tidak mutlak ya cuy, tidak mutlak untuk motorsport DOHC gitu, enggak juga gitu ya. Kenapa itu budak liatin mulu anjir? Karena itu dipakai sesuai kondisi ya cuy, kondisional gitu. SOHC juga kebanyakan digunakan untuk motor-motor trail gitu ya, yang lebih mengutamakan torsi. Nah dia lebih banyak pakai SOHC daripada DOHC gitu cuy. Gitu, jadi itu dia pembahasan singkat saya tentang DOHC versus SOHC ya. Jika kalian suka dengan video ini atau terbantu dengan video ini, silahkan klik like. Kalau mau kepo Instagram juga boleh, ini saya tampilkan. Banyak ngabar sih hari Minggu, aduh. Jangan lupa subscribe. Tambah saya mau pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm gonna be with